Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah saya bisa membuat sebuah video tutorial kembali di series Chromebook ya teman-teman. Jadi kali ini kita akan membahas tentang penyebab kenapa si Chromebook yang kita gunakan ini agak sedikit performance-nya menurun ya teman-teman. Sebetulnya ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan ketika penggunaan Chromebook ya. Bisa saja ketika kita menggunakan Chromebook kita memakainya seenaknya ya. Jadi artinya perawatannya kita kesampingkan sehingga Chromebook menjadi tidak terawat, walaupun tetap ya Chromebook itu bisa menyala. Dalam artian tidak terawat adalah kita tidak memperhatikan Chromebook yang kita gunakan. Sebetulnya device apapun ya, bukan hanya Chromebook, jika pengelolaan dari segi penggunaan ya yang kita lakukan itu kurang maksimal atau kurang memperhatikan, memang itu akan faktor keterlambatan itu atau faktor performa menurun itu pasti akan ada ya teman-teman. Nah, jadi kita akan fokuskan ke Chromebook aja ya teman-teman. Oke, kira-kira apa sih penyebabnya ya teman-teman, untuk supaya ada gambaran gitu ya, supaya ada gambaran untuk kita supaya merawat Chromebook kita dengan baik. Yang pertama teman-teman semuanya itu ada di bagian kita cek dulu ya teman-teman, untuk mengetahui kenapa sih Chromebook kita lelet. Itu bisa dipastikan file yang menumpuk ya teman-teman. Nah, untuk mengetahuinya kita pilih dulu setelan teman-teman. Kita cari dulu setelan seperti ini. Nah, kemudian di sini kita ketikkan aja penyimpanan. Ya, pengelolaan penyimpanan. Nah, perhatikan di bagian sini teman-teman. Patokannya sebetulnya ada di bagian sini ya. Coba kita lihat kapasitas yang tersedia dan kapasitas yang terpakai itu lebih banyak mana ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini artinya ini masih tersedia, masih banyak. Jadi ini masih aman ya teman-teman. Namun saya rekomendasikan untuk di bagian menu file atau folder atau yang sering kita tempat menyimpan file ya teman-teman, kita hilangkan data-data yang tidak perlu teman-teman ya. Hilangkan data-data yang tidak perlu, yang sekiranya itu bisa memperlambat kinerja daripada laptop ini ya. Kemudian yang selanjutnya ini juga faktor RAM ya teman-teman ya. Di sini juga sudah kelihatan nih. Di bagian file saya di sini ada 28,9 MB ya teman-teman. Kemudian di data browsing ini ada 210 KB. Kemudian di aplikasi, coba kita lihat aplikasi apa saja. Nah, di sini adalah aplikasi-aplikasi yang kita install teman-teman melalui add-ons ya. Melalui add-ons ada beberapa juga yang menggunakan Play Store ya teman-teman, seperti Rumah Belajar dan sebagainya. Nah, performance seperti ini sangat berpengaruh kepada penyimpanan. Penyimpanan ini akan berpengaruh terhadap performance, begitu sebaliknya teman-teman ya. Jadi artinya kita harus rajin-rajin membersihkan file-file yang tidak terpakai. Semisal contoh, misalkan kita untuk browsing ya, kita buka Google Chrome misalkan. Nah, ini data-data seperti ini harus dihapus ya teman-teman. Nah, caranya gimana supaya kita menghapus data-data yang sudah kita gunakan sebelumnya atau yang sering disebut kita dengan history teman-teman. Nah, caranya kita ke titik 3 ya, kemudian kita pilih riwayat. Nah, kemudian di sini kita lihat riwayat. Nah, perhatikan teman-teman, nanti di sini kalau misalkan kita ada bekas history browsingnya, maka akan muncul di bagian sini teman-teman ya. Contoh misalkan kita browsing, misalkan kita ketikkan saja seperti ini ya, kita klik misalkan. Nah, ini adalah riwayat daripada pencarian teman-teman. Nah, ini juga akan mempengaruhi faktor kecepatan daripada si Chromebook itu sendiri, karena kapasitas RAM yang digunakan itu akan berkurang ketika aplikasi-aplikasi yang kita buka itu banyak teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi langkah baiknya teman-teman hapus ya historinya ke titik 3 di bagian atas, kemudian kita pilihnya bagian riwayat teman-teman, kemudian kita klik riwayat. Nah, di sini akan muncul. Nah, biasanya teman-teman itu ketika menggunakan ini dibiarkan sehingga menumpuk, sehingga mempengaruhi dari Chromebook itu sendiri. Nah, setelah ini kita hapus teman-teman di sini di bagian hapus data penjelajahan. Nah, teman-teman di sini kita lihat ya. Di sini kita checklist bagian historinya, kemudian bagian cookiesnya, kemudian gambarnya. Kita pilih semua saja teman-teman. Kita hapus data ya. Nah, setelah dihapus data ya, ini historinya akan menghilang teman-teman ya. Ini akan menghilang.
Ini yang pertama. Jadi hapus di bagian history daripada Google Chrome-nya. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, ketika akan menginstal aplikasi, ya, ketika ingin menginstal aplikasi, silahkan pilih aplikasi-aplikasi yang betul-betul dibutuhkan. Jangan sampai kita menginstal aplikasi yang kita tidak butuhkan, teman-teman. Ya, karena itu akan mempengaruhi kinerja daripada Chromebook itu sendiri. Jadi teman-teman pastikan yang diinstal adalah aplikasi yang sering digunakan, ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya fitur dark mode, ya teman-teman. Fitur dark mode juga mungkin ini akan sedikit mempengaruhi kecepatan, ya teman-teman. Nah, cara untuk mengembalikannya gampang, ya. Kita tinggal di bagian panel bawah di sini. Kemudian kita tema gelapnya kita hilangkan. Kita kembalikan kepada mode no dark mode, ya, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, untuk menghapus file-file di sini, ya, ini silahkan teman-teman direkap dulu data mana yang penting baru kita hapus. Nah, biasanya ketika hapus akan muncul di bagian sampah di sini. Nah, di bagian sampah di sini juga teman-teman harus kosongkan biar fresh si Chromebooknya. Apabila langkah-langkah yang tadi masih tetap, ya teman-teman, maka lakukan hard reset pada Chromebooknya. Tetapi sebelum melakukan hard reset, teman-teman, yang harus diperhatikan adalah file-file yang penting di dalam menu file di sini, ya. Di menu file di sini, ini harus di backup terlebih dahulu, teman-teman, agar file kita terselamatkan, atau bisa juga kita upload kepada Google Drive kita, teman-teman, ya. Jadi kita tinggal backup aja, tinggal masukkan ke Google Drive, ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, itulah beberapa hal yang harus diperhatikan ketika performance dari Chromebook kita menurun. Karena saya juga merasakan, ya, setelah saya analisis, memang ternyata ini ada perawatan yang kurang maksimal sebagai kita, ya, sebagai penggunanya terhadap Chromebook tersebut. Semisal historinya tidak dibersihkan, ya, itu akan menjadi menumpuk, ya teman-teman. Kemudian penginstalan aplikasi yang tidak perlu kita install, ya teman-teman, sehingga menyebabkan si Chromebook ini RAM-nya berkurang, ya. Setiap aplikasi yang kita buka otomatis RAM-nya akan berkurang, ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian selanjutnya itu yang tadi saya katakan, jika masih tetap, maka lakukan reset pada Chromebook. Tapi dengan catatan harus di backup dulu file-file pentingnya, teman-teman. Semoga tips yang tadi saya sampaikan bermanfaat, dan itu berdasarkan pengalaman pribadi saya, ya teman-teman. Saya Iman Budiman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.